Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, iman kita dibangun, hidup kita diteguhkan dan dikuatkan. Karena kita percaya firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Firman Tuhan yang akan menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa, mohon tuntunan Tuhan, mohon pengurapan Tuhan. Sehingga kita bisa menangkap akan pesan Tuhan, mengerti akan kehendaknya, serta melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala rahmat dan anugerah-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu. Kami bersyukur atas segala berkat-berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan, serta pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap dan mengerti akan kehendak-Mu. Dan biarlah kuasa Roh-Mu juga Tuhan yang memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita membuka kitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Ayub 1 ayat 10. Saya bacakan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ya, ini perkataan siapa? Iblis ini yang berkata. Loh, kok di Alkitab? Ya, ini namanya, ya, Alkitab ini kan menceritakan, ya, ada satu dialog antara iblis dengan Tuhan, ya. Jadi iblis ini tidak bisa menjamah ataupun mengganggu kehidupan Ayub pada mulanya. Ya, karena apa? Karena Tuhan membuat pagar sekeliling rumah Ayub dan segala harta yang dimilikinya dilindungi Tuhan. Dan apa yang dikerjakan Ayub diberkati oleh Tuhan. Sehingga dia menjadi semakin kaya, semakin berlimpah hartanya, semakin diberkati Tuhan. Ya, kita jangan berhenti hanya satu ayat ini, ya, tetapi kita mesti mengerti kenapa Ayub kok sampai sedemikian istimewa di mata Tuhan. Karena Ayub ini orang yang hidupnya jujur, saleh, dan takut akan Tuhan. Nah, di antara orang sebangsanya pada masa itu, hanya Ayub yang didapati demikian. Sehingga Tuhan berkenan atas hidup Ayub. Ayub ini ya, karena sekali lagi saya sampaikan, dia hidupnya jujur. Dia nggak mau neko-neko. Dan dia orang yang saleh. Ya, artinya hidup benar. Hidup sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan atau petunjuk firman Tuhan. Bahkan dia hidup dengan takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjauhi kejahatan. Menjauhi apa yang memang dilarang oleh Tuhan. Itulah sosok Ayub. Ya, walaupun lingkungannya penuh dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lingkungannya orang-orang jahat. Mereka bahkan kejahatan di zaman Ayub itu sampai kepada Tuhan. Jadi artinya nih Ayub ini spesial, berbeda. Walaupun di tengah dunia yang jahat, dia tidak ikut-ikutan jahat. Walaupun di lingkungan yang gelap, dia tidak ikut jadi gelap. Nah, bukankah itu yang semestinya juga terjadi dengan hidup kita? Di tengah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, semestinya kita justru menjadi terang bagi mereka. Ya, seperti Ayub ini, sehingga ya, Ayub ini hidupnya itu di dalam perlindungan Tuhan. Rumahnya, hartanya, semua dilindungi Tuhan. Apa yang dikerjakannya, usahanya, ya semakin diberkati, semakin bertambah-tambah di negeri itu. Ya, bahkan yang luar biasanya lagi bahwa Ayub ini ya orang yang
tidak berkekurangan boleh dibilang. Tetapi ya ini sekali lagi, iblis mencoba cari celah dengan menggugat di hadapan Tuhan. Ya kalau Ayub diberi perlindungan seperti itu ya pantas Ayub hidupnya saleh dan sebagainya, komplainnya gitu. Coba kalau enggak dapatkan privilege Tuhan, waduh istilahnya tidak mendapatkan perlindungan. Nah kalau kita baca kisahnya akhirnya ya Tuhan mengizinkan Ayub dicobai, diuji imannya, dan Ayub itu akhirnya bisa lulus. Ya, tapi sebelum sampai di sana perhatikan ini yang istimewa. Ternyata ya orang yang hidup jujur, orang yang hidupnya saleh, hidup dengan kebenaran dan takut akan Tuhan, hidupnya dipagari Tuhan. Rumahnya dipagari Tuhan, harta benda miliknya dilindungi Tuhan. Ya, bahkan ya orang yang hidup dengan takut akan Tuhan ini apa yang dikerjakannya diberkati Tuhan. Nah, ini pelajaran untuk kita hari ini. Jadi mari hiduplah dengan jujur, jangan suka dusta, jangan suka bohong, ya, apa adanya, ya, hiduplah dengan saleh, artinya hidup benar, hidup menurut tuntunan firman-Nya. Dan jangan lupa dengan takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu mendengarkan Tuhan. Ya, apa yang dilarang Tuhan itu akan dijauhinya. Apa yang diperintahkan Tuhan itu yang dikerjakannya. Ya, takut akan Tuhan, orang menjauhi segala kejahatan. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, belajar dari sosok Ayub ini. Ya, hartanya, semua miliknya dipagari, dilindungi, dan bahkan usahanya, pekerjaannya diberkati, sehingga apa dikatakan ya semakin bertambah apa yang dimilikinya. Ini berarti semakin berlimpah hartanya, semakin kaya. Loh, kok bisa gitu ya? Ya, sebab Tuhan yang memberkati. Ya, orang-orang yang hidup jujur, saleh dan takut akan Tuhan itu diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Nah, pelajaran untuk kita, mari lakukan yang serupa. Hiduplah dengan jujur, hiduplah dengan saleh, hiduplah takut akan Tuhan. Maka sesungguhnya ada perlindungan Tuhan atas hidup kita, atas rumah kita, atas apa yang kita miliki. Dan ada blessing, ada berkat yang luar biasa. Apa yang kita kerjakan itu akan dibuatnya berhasil. Apa yang kita kerjakan membuahkan ya berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Semua karena hal-hal yang demikian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari sosok Ayub yang hidupnya jujur, hidupnya saleh dan takut akan Tuhan. Kami pun mau belajar Tuhan untuk berbuat yang demikian. Jujur, saleh dan takut akan Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu atas rumah kami, atas apa yang kami miliki, atas usaha bekerja dan apa yang kami buat. Engkau akan jadikan berhasil. Sebab kami tahu Tuhan, semua itu datang dari Tuhan. Dan biarlah semua kembali bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami. Tuntun dan sertai kami dengan segala aktivitas kami. Dan jauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya. Hari Senin harus semangat ya. Hari Senin harus lebih sungguh lagi karena kita percaya Tuhan menyertai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.